Andai kata membela agama Islam itu disebut terorisme, maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Kita tak perlu peduli dengan segala macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Jihad bukan terorisme. Karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari perjuangan kita. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jairin. Ini semua insya Allah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicatat olehnya sebagai bagian dari amal soleh kita di hadapannya. Maka itu di Indonesia, mana-mana kelompok yang dianggap fundamentalis, mana-mana kelompok yang dianggap tradisionalis, diadu biar mereka bertumbuh, biar mereka bergaduh. Sehingga kelompok liberalis dan kelompok modernis dalam kacamata barat, mereka bisa leluasa, sesuka hati untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sengaja saya sampaikan, artinya kita bisa lihat posisi diri kita di mana. Kita tanya, kalau kita setuju dengan khilafah Islamnya, setuju dengan syariat Islam, setuju dengan mengkritik kebijakan Barat yang merusak Islam dan menolak demokrasi Barat, berarti kita fundamentalis di mata Barat. Walaupun kita lembut, walaupun kita tak tahu menahu soal politik, walaupun kita tak pernah demo, tak pernah demonstrasi, walaupun kita tak pernah keras, walaupun kita santun, tapi kalau 4 ciri itu ada di diri kita, bagi Barat kita adalah fundamentalis. Maka itu Habib Umar di televisi Indonesia, ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Apa ini ucapan? Kalau bicara yang menerapkan syariat Islam, semua habaib, semua ulama, semua kiai, semua ustadz, semua pondok pesantren suka berharap untuk tatbik syariat Islamiyah. Ini artinya apa? Ini yang disebut al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Mereka rusak istilah, mereka rusak yaitu daripada terminologi istilah. Mereka rusak pemahaman umat, sehingga umat ke depan takut kalau bicara mau dukung syariat, takut nanti dituduh teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu betapa indah belajar dari apa yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dulu begitu cinta kepada Ahlul Bait, kepada Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta, saking mahabbahnya, beliau banyak membuat syair, beliau banyak membuat tulisan memuji, menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait. Akhirnya beliau difitnah orang. Beliau difitnah sebagai Rafidhi, sebagai Syiah Rafidhi, yaitu kelompok Syiah yang suka mencaci maki para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, atau istri Nabi Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Saudara, Imam Syafi'i dituduh Imam Syafi'i itu Rafidhi, dia Syiah Rafidah. Tapi apa? Apakah dengan tuduhan tersebut membuat Imam Syafi'i tak berani menunjukkan cintanya kepada Ahlul Bait? Apakah dengan tuduhan fitnah macam itu kemudian Imam Syafi'i membungkam mulutnya, tak berani untuk menyatakan cintanya kepada Ahlul Bait? Tidak. Imam Syafi'i pun membuat syair yang diantaranya berbunyi, lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad at-taqalani annani rafidhi.
Subhanallah. Kata Imam Syafi'i apa? Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu Rafidi, andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu dianggap sesat, saksikanlah hai jin dan manusia, aku adalah Rafidi. Masya Allah. Ini menunjukkan Imam Syafi'i bukan Rafidi. Imam Syafi'i pecinta Ahlul Bait. Tapi andai kata pun dituduh Rafidi karena cinta Ahlul Bait, beliau tidak peduli dengan fitnah dan tuduhan. Begitu dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan, mencontoh apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, "Lau kana difa'ul Islami irhaban, falyashhad tsaqalani annani irhabi." Andai kata membela agama Islam itu disebut terorisme, maka saksikanlah hai dunia, hai jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Kita tak perlu peduli dengan segala macam tuduhan macam itu yang akan ingin mengendorkan daripada semangat juang kita. Karena berjuang Islam bukan teroris, jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad, jihad bukan terorisme bukan jihad, mujahid bukan teroris bukan mujahid. Jihad ada syaratnya, ada rukunnya, ada asbabnya, ada akhlak. Jihad bukan untuk mengacau, jihad bukan untuk membuat kerusakan secara merajalela. Tidak, jihad liddifa' anid-din, li'a'la kalimatillah, ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan yang mulia ini, ramai orang memfitnah Islam, ramai orang menuduh Islam, tapi jangan sampai fitnah-fitnah tuduhan mereka membuat kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak walaupun baik. Sampaikan yang hak. Tak peduli orang mau kata apa, tak peduli orang mau tuduh apa kita. Sebab kalau kita sudah mulai takut untuk menyatakan yang hak, nanti saudara-saudara muslim kita makin tertindas di negeri-negeri lain. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan di Indonesia kelompok-kelompok liberal, mereka menyebut diri mereka Islam liberal. Tapi saya tak sudi menyebut mereka Islam liberal. Saya lebih suka menyebut mereka liberal. Apa mereka bilang? Itu ayat-ayat jihad dalam Al-Quranul Karim sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan, tak patut lagi untuk berlaku di zaman ini. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Al-Quran disebut sebagai provokator. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim. Sampai-sampai kenapa mereka mengatakan begitu? Ya, mereka dapat pesanan dari bos mereka, sudah. Tadi sudah saya katakan, kelompok liberal ini merupakan antek kaki tangan musuh-musuh Islam. Cuman mereka IC-nya, ID-nya, identitas card-nya Muslim, nama Muslim, depan orang Islam mengaku sebagai Muslim, sehingga mereka lebih mudah untuk yaitu merusak daripada pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia. Padahal suara yang mereka sampaikan adalah suara-suara orientalisme, suara-suara musuh-musuh Islam, suara-suara yang ingin menghancurkan, memporak-porandakan ajaran Islam. Nah, karena itu saya ingin ajak semua yang ada di sini, jangan sampai kita terpengaruh dengan upaya-upaya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan cahaya Islam. Jadi kita tak usah peduli, tak usah takut, tak usah khawatir, tak usah kita berpikir yang bermacam-macam begitu rumit. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tetapi jangan kecil hati. Oleh karena nilai perjuangan kita itu bukan hanya diukur dari keberhasilan di dunia ini semata, tetapi dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh merasa sia-sia hadir di tempat ini. Tidak boleh merasa sia-sia berulang hadir di tempat ini, berulang melakukan aksi, melakukan protes terhadap perpu itu. Kita tidak boleh merasa sia-sia. Mengapa? Karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari perjuangan kita
afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jairin. Ini semua insya Allah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicatat olehnya sebagai bagian dari amal soleh kita di hadapannya. Insya Allah ini semua akan memperberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Insya Allah. Itu saudara-saudara sekalian, kalaulah umpamanya kita terpaksa kembali ke tempat masing-masing nanti, kembalilah ke rumah dengan gagah. Kembalilah dengan gagah. Jangan menyerah. Jangan merasa kalah. Kita akan terus melanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Tibakan Alila dan Araya. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita selalu ikhlaskan diri kita dalam perjuangan ini. Karena hanya dengan ikhlas saja kita bisa berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mari kita terus benarkan langkah-langkah kita agar betul-betul sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena kita hendak memperjuangkan keagamaan syariah. Dan yang ketiga, marilah kita terus rapatkan ukhuwah. Karena tidak mungkin perjuangan yang luar biasa berat ini kita sunggi sendiri oleh satu dua kelompok, satu dua ormas, tidak mungkin. Ini kita harus jadikan sebagai momentum yang sangat berharga untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Siap berukhuwah? Siap ikhlas? Siap sungguh-sungguh? Siap untuk bersabar? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.